kuring dibahas kemarin kuring terus di Bandung mengenai isu di medsos Kementerian Agama mengajukan biaya 105 juta. Jadi calon jamaah haji tahun 2020 keberbahagiaan yang hormat. Salajengna paminten kanggo acara inti insyaallah kamaditan aya dua hal anu bade dibadangkeun anu insyaallah ieu kangge perencanaan manasik haji di KBRI Umat Garuda kali hiji perkawis jadwal pelaksanaan manasik haji kami berjaga di badan mungkin terutami waktosna pilih di antawis Bapak Ibu waktosna kesapan kodos sareng rencana terus di saya bikin ke panitia. Tapi insyaallah pengurus harus mempertimbangkan berbagai hal. Anu kedua kene terakhir bagi perkawis anggaran biaya ya sami-sami dipahami ku sadayana supados dina pelaksanaan manasik daya hal-hal anu jadi hareukeun ku urang sadayana wabil khusus sareng anu patulapan tadi sareng anggaran biaya. Insyaallah kangge pemaparan kanggo materi inti dina dana ayeuna insyaallah tadi dibikeun langsung dipimpin ku Ketua KBRI Umat Garuda kaum pemirsa Haji Eros Sudin Ningrat SPDI di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Pangersa para kiai khususnya para pembimbing Pak Haji Muhammad Irsyad Nawawi alhamdulillah biasa sumpi Pak Ilmu pangersa Pak Haji Asep kami hatur nuhun insyaallah menyusul Pak Haji Bijam Jamuri mudah-mudahan biasa sumpi oke ka jajaran pengurus Pak Dr. Eman Sulaiman MAG sang hormatan pribados Bapak Ibu sadaya para kasepuhan tamu Allah hormatan pribados mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipayun anu urang panjatkeun puji sareng syukur dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dina kesempatan yang ieu kami masih nguring nah haturkeun nuhun ka Bapak Ibu para kasepuhan ngantos biasa nyimponan kana pangulangna di KBRI Umat Garuda. Sesuai dipaparkan tadi ku moderator ku pengurus Pak Dr. Eman Sulaiman MAG yang salah satunya mengenai persiapan rancangan kanggo penyelenggaraan haji tahun 2024. Bapak Ibu supados dipahami heula dina kegiatan manasik bahwa Bapak Ibu masih termasuk calon jemaah haji estimasi. Dalam arti karena belum melunasi semua gitu ya jadi baru estimasi perkiraan gitu. Jadi ini yang terdaftar yang rilis baru 1000 calon jemaah haji di keluarga kemarin. Dari hasil rilis kemarin itu yang 1000 calon jemaah haji yang sudah terverifikasi baru 950. Sampai hari kemarin rapat simkuring khusus Kabupaten Majalengka dari total kuota 1175 kuota Majalengka 1175 jadi masih ada kekurangan 200 lebih lamun ningali karena estimasi kuota Kabupaten Majalengka itu satu. Nah dalam hal ini perlu diketahui Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu harus bergabung, harus masuk ke KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. KBIHU salah satunya di Mambauluda, sakabupaten ayat 17 Bapak Ibu.
yang diberikan izin operasional kanggo menyelenggarakan bimbingan manasik utamanya. Mere pengetahuan ke Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu pada dasar nama insya Allah tos paham sadayanya. Dalam cek daftar mah 2013 ini 2020 tos 10 tahun ngapalkeun manasik tos apal sampai percanten aya masalah ngan teu aya salahna lamun diemutkeun. Ya salah satunya harus masuk di KBIH. KBIH itu kalau KBIH yang berizin. Tentu Simkuring di KBIH Mumbaluda sudah mendapatkan izin operasional sebagai mitra. Nah, sebagai mitra, kami bukan pegawai negeri, bukan struktur Kementerian Agama, tapi mitra Kementerian Agama. Perlu diketahui Bapak Ibu, di seksi penyelenggara haji dan umroh di Kabupaten Majalengka khususnya, komo tahun ayeuna berarti mung aya 4. 1 kasih 3 setap. Mari Pak Haji Firman nalika kasih kontren. Ya, tinggal Pak Haji Edin, Pak Haji Patung sareng Bu. Ya, sareng 4 kasihna. Pak Haji Abu, anaknya 4-an di Majalengka. Lamun 4 setap, 4 kasih anu di lingkungan PHU kudu ngurus sareku rasana tipu. Nya, sanaina kan kudu aya standby menerima pendaftaran, perbaikan, anu meninggal, anu mundurkeun diri, nu perubahan kan rupa-rupa di kantor. Moal bisa kaurus ku jalma di luar. Aya jemaah kan 1000 minum. Nah, akhirnya didelegasikan ke KUA. KUA sami mati sudah tugas fungsinya ada. Lain urus mempersiapkan jemaah baik, ngawinkeun, rupa-rupa gitunya ya di KUA. Nah, salah satunya Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah mendelegasikan kelompok organisasi kemasyarakatan yang sudah mendapat izin, salah satunya KBIH. Nah, itu perlunya diketahui. Nah, selain memberikan tugas pokok, mana pokok? Kalau dia makan. Tugas pokoknya memang memberikan bimbingan manasik KBIH. Sesuai dengan arahan-arahan dari Kementerian Agama. Tetapi pada dasar pelaksananya diminta untuk mendampingi Bapak Ibu. Dimulai registrasi sabab tadi 3 setap PHU nur aya di seksi urusan haji mual bisa ngadata da waktu gitunya kak 1000 jalma sakabuhun kuring bae anu sakacamatan sabaraha poe sabaraha jemaah teh ditungtung ieu hiji ditungtung itu hiji sadesa we komot 13 desa. Nah, jadi akhirnya memberikan mandat untuk membantu simpulnya membantu posisinya itu, membantu memverifikasi calon jemaah haji apa ada betul alamatnya atau sudah peralihan atau bagaimana dan lain sebagainya. Itu salah satu. Yang kedua tentu sama margi ari urusan haji mah Bapak Ibu melibatkan sanes Kementerian Agama baik. Salah satunya Kementerian Hukum dan HAM, kantor imigrasi. Sabab urang ke luar negeri. Gitunya, itu harus dipersiapkan. Teu bisa ku Kementerian Agama baik yang berhak merestui Bapak Ibu anu tiasa mamangkatan keluar rek naeun berarti imigrasi. Salah satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu mangkatna keluar negeri teh dan itu teh aya aturan. Cek Saudi Arabia bagi jemaah yang tidak divaksin meningitis itu tidak boleh masuk ke Saudi Arabia. Jadi otomatis harus ada vaksin meningitis. Ayana di mana? Di kesehatan, dinas kesehatan. Oh, jadi kan banyak sesungguhnya aturan-aturan. Jadi sehingga diperlukan mitra. Nah ini Bapak Ibu, dunia maksud sesungguhnya kieu. Dengan situasi kondisi ayeuna ya komo semakin meningkat dengan pembayaran. Kayak kuring dibahas kemarin kuring kos di Bandung mengenai isu di medsos Kementerian Agama mengajukan biaya 105 juta. Dengan ya, supaya pahamlah Bapak Ibu harus masuk di KPH itu salah satunya eta. Yang kedua Bapak Ibu dipersiapkan untuk keberangkatan. Salah satu nanti Bapak Ibu dikenalkan dengan minimal sarombongan. Jadi, sabab kurang rek abi teh nanti silahkan arek bareng
sahotel, sakamar, urang kudunya adat istiadat masing-masing calon jemaah haji. Lamun teu dibina ti ayeuna, lamun padu mangkat bae masing-masing rada sulit. Sabab mungkin Bapak Ibu tahu satu jemaah ya, satu kamar itu 4 orang, laki-laki, perempuan. 4 orang ini pasti berbeda. Sudah di desanya adat istiadatnya berbeda, SDM pengetahuannya berbeda, mungkin keseharian dan lain sebagainya. Bahasa apa itu kajian bahasa Sunda kan beda, gitu ya. Nada bicara apa itu kan beda. Ada yang lemah lembut, mungkin aja kurang merasa lemes, gitu. Tapi ditanggapi kudu itu nama, kasar kan gitu. Nah, apalagi nanti orang berhadapan dengan minimal satu Indonesia, dengan suku Batak, dengan suku Flores, yang keras-keras bicaranya ke Kalimantan. Encan ke orang berhadapan dengan negara-negara yang lain. Anu bahasana teu ngarti, postur tubuhna berbeda, adat istiadat, bahkan ilmu-ilmu manasik nate pasti berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu, mengenai isu di media sosial. Ini perlu kami sampaikan. Kemarin Pak Kanwil, Pak Dr. Ajam itu memberikan warning. KBIH kemarin 390 KBIH hadir di Bandung. Diberi supaya jangan sampai salah paham tentang isu Kementerian Agama mengusulkan 105 juta. Perlu dipahami Bapak Ibu bayar anu 25 juta teh ayeuna mah lain ka Kementerian Agama, duitna teh lain. Ayeuna di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Beda jeung tahun-tahun kapungkur. Itu atas nama Menteri Agama. Nah, jadi ayeuna kunaon Pak Menteri Agama mengusulkan eta? Menteri Agama, Kementerian Agama diberi tugas hanya untuk menjadi panitia penyelenggara. Anu neangan hotelna, anu nyewa busna, tentu jeung Saudi gitu teh. Nah, setelah dievaluasi meureun geus haditu, geus nyatanya berdasarkan tahun kamari, oh ternyata sewa hotel ieu teh sakieu. Sewa bis ieu teh sakieu. Termasuk biaya masak. Bapak Ibu sabulan di Mekah. Jangan dikira Bapak Ibu tidak bayar ke Masjidil Haram, bayar Pak. Ngan di situ teh aya kotak amal kok sudah dibayar duluan, itu kurang lebih 3.700 realnya. Lamun kali 5.000 sabaraha Pak? 3.700 atau 4.000, lamun kali 5.000 20 juta Pak. Bapak Ibu bayar sabulan di Saudi, arek mangkat teu mangkat ka Masjidil Haram, bayar eta teh 20 juta. Tah tidinya duitna teh. Encan bayar di sholawat. Bapak Ibu ayeuna lamun cicingna di Ajiyah di Mispalah ka Masjidil Haram itu erek sapoe 5 genep balik ke moal anu menta ongkos gratis sabab bis eta geus dibayar ku pemerintah. Ku pemerintah Indonesia. Nah, jadi tugas Kementerian Agama mah hanya kitu. Nanyakeun sabaraha sama bos sabulan. Meureun kitu ceun basa urang ka kadituna teh kaditu. Saanu ceun Pak Menteri. Oh, dihitung. Sabaraha ya sewa hotel ieu di dieu sabulan. Kitunya. Gitu. Lamun nu deukeut sabaraha anu jauh sabaraha kan kudu subsidi silang meureun ceun urang buka lah ka ditu mah kitu. Tadi hitung-hitung teh Bapak nilainya teh lamun dengan asumsi dolar 16.000 nu engke bakal datang hampir 105 juta. Terus dihitung jeung biaya dahar 3 kali. Itunya. Bahkan ayeuna teh keur diajukeun teh lamun zaman kuring tanggal 8 tanggal 7 itu badai hari tarwiyah, persiapan ke Arafah teh dibere dahar leuwih. Kapungkur mah urang teh nya. Ayeuna mah kudu dibere dahar cenah kemarin. Daek nyanyi gimana? Jadi air mah full makan dan lain sebagainya. Geus puguh ini di Arafah. Nah, jadi Kementerian Agama itu hanya mendata itu. Ternyata sudah diakumulasi dong karena duit berada hanya 105 juta, sekitar 105 juta. Diajukan ke pemerintah melalui DPR. Sabab anu nyekel duitnya BPKH. Itu bendahara. Gitu. Menteri Agama, Kementerian Agama hanya memfasilitasi. Ayo boga duit nama di BPKH Bapak Ibu.
Orang salah tafsir, wah Menteri Agama dan ideng, gitunya. Pak Dua aja orang beribu 105 juta. Padahal nanti di BPKH itu kan uang itu dikelola. Nah, dipakai pakai bisnis nano penting hasilkan lah segitunya. Bisnis domba. Nah, aya leuwingan subsidi silang. Makanya ku DPR tentu aya DPR timna aya nu mangkat ka ditu komisi 8. Cek Menteri Agama sewa hotel ieu teh sapoe teh umpamana teh 1 juta. Teu percaya ini manehna ka ditu. Tanyakeun ka ditu. Ternyata anu kieu teh. Cek nu boga hotel lagi ngan 800 dihitung kali sabulan saanu. Titik tamuna teh di mana ayana. Itu Bapak Ibu. Jadi maksud Sungkuri menjelaskan, Bapak Ibu tenang dulu, jangan terprovokasi, terutama tadi asa henteu salah urang nuding-nuding Kementerian Agama, wah Menteri Agama itu ideng kieunya. Dan jangankan Bapak Ibu, kami ge pengurus loba gitu, anu can pahaman. Padahal seperti itu perjalanan Kementerian Agama menjadi panitia, anu nyiapkeun tenaga, anu nyiapkeun kontrak dan lain sebagainya. Nu boga duitna pamarentah BPKH. Nah, engke dibayar sama ku eta lain ku Kementerian Agama. Nah, sekarang sedang dikaji Bapak Ibu, kalau asumsi dolarnya 16.000 sehingga jatuh 105 juta. Tetapi nanti kalau asumsi dolarnya 14.000 di waktu pelunasan, ya tentu mungkin karena 80 atau sabar gitu. Nah, itu teh masih ditawar deui gitu teh. Pemerintah teh tadi itu teh. Nah, jadi kemungkinan Bapak Ibu nanti subsidi. Contoh tahun kemarin itu kan 90 sekiannya dibayar 53 juta oleh jemaah. Nah, berarti hampir 55%-nya. 55-an lah. Nah, kemungkinan tahun ayeuna kamu nanti net jatuhnya di angka 90 juta, kalau yang dibayar harus 60% umpama tahun kemarin kan 55, 60 berarti sekitar 55, 54, 55. Seperti itu Pak. Nanti kan disubsidi, gitunya disubsidi. Yang kedua, ayeuna teh keur diusahakeun ku para KPIH teh melalui usulan kamari teh. Uang ditingkos sekolah modal tahun kamari dibikin ku duit kurang nya gitu. Kudu dibikin ku duit real kembalikan dari 1.500 real gitu. Kamari mah tahun kamari Bapak Ibu abi di Indramayu itu ngitungan duit nyasian gitu kayak mah gitu. Itu ngarapan teu pada kasasan sebelum mah sabaraha duitna eta cenah teu saanu yang Islam tarima wae. Duit nagis ke urang ku duit 50.000 duit urang. Nah, sekarang diminta dikembalikan lagi menjadi ke zaman kapungkur 1.500 real. Lamun kali 4.000 wae kan 6 juta kan gitu nya. Bapak Ibu kayak bayar dam dan lain sebagainya aya dibandingkan. Ayeuna keur diusahakeun Bapak Ibu. Jadi pemerintah sedang berusaha, Bapak Ibu ayeuna sing fokus. Sing ikhlas, sing sabar, sing sehat, gitu-nya. Jadi sama-sama berjuang ya kan, kabeh ya, gitu deh, berjuang gitu deh. Nah, itu mengenai ya. Terus yang kedua, yang sedang Bapak Ibu harus bangga, kurang di Majalengka. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah, tentunya Bandara Kertajati, nama Nuti Ciamis, Nuti Tasik, kecuali Bogor, Tangerang, Bekasi masih tetap di Cengkareng. Nama Kadieu. Jadi kurang cuma Haji Majalengka lawan Pak Kemenang kurang di kuota. Engke kuota orang ke Bandar orang teh dipinuhan ku Kabupaten Sejen gitu. Ayeuna di Kuningan, di Ciamis gitunya. Di Karawang, di Subang, Kadario kieu aya urang dieuna eueuhan. Ulah kitu mata kamari 2023 Bapak Ibu lamun terang perjuangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, KPIH. Berita aya pelunasan ngaran si anu dipanggilan. Bapak Ibu, buru ngalunasan. Wayangan. Nanda supaya terpenuhi kuota. Kuota Majalengka nya salah satu nanti ulah dugikan bandara urang nu aya di Kabupaten Majalengka di Kertajati pinuh ku
luar kabupaten. Jemaah urangna areuweul. Terus apa untuk bisa bayar? Pan era mereka gitu nya. Boga bandara teu bisa bayar. Itu bahasa ini. Jadi anu terdidorong terus, Pak. Didorong ayeuna teh kitu nya, terdidorong untuk pelunasan. Takut kituna Bapak Ibu, ayeuna terus gaduh ancang-ancang. Duka jadina sabaraha kuring teu tiasa putuskeun tah. Tak sanapit. Ngan minimal anu kusim kuring digambarkan antara di bawah 60, antara 55. Kan gitu nya. Duka kayak naik turunna sabaraha. Tak ayeuna nembe 25, sok teh ayeuna nabung. Gaduh sabaraha bae lebetan. Ulang ada dago kelah cenah Pak Haji geus boga 30 atau 50 juta kagarek dianterkeun ka baheula. Nu aya boga 10 sok, 20 sok, 50 sok, nya cenah keleuwihan 100 juta dicopot teuing. Gitu nya. Itu maksud saya kuring gitu teh. Ulang. Ti ayeuna supaya dengan sabab apa, Bu? Tanggal 13 Mei itu pemberangkatan tahap pertama, gelombang pertama. 13 Mei. Lamun ku urang dihitung Bapak Ibu nya. Ayeuna kan lebaran itu mulai puasa itu 11 April. Ya, di antara eta. Nah, ieu. Nah, jadi lamun dihitung musim kuring, waktu ayeuna upami Bapak Ibu mulai urang manasik di desa Sipayun Desember dugi ka Januari 2 bulan. Februari. Dugi ke Januari. Februari itu sebelum itu karena ada pemilu, stop. Tidak ada perkumpulan dan lain sebagainya. Mungkin seminggu menjelang tanggal 14. Gitunya. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diteruskan lagi dengan bimbingan manasik tingkat KUA. Gitunya. Itu mau gratis tuh. Karena sumber dana Bapak Ibu sudah melunasi. Ada kelebihan teh dibere itu gitu. Ayeuna Bapak Ibu can melunasi, can aya nanaeun. Tah jadi lamun ningali kana spare waktu, berarti lamun ayeuna beres kurang Desember Januari bimbingan anu 15 kali pertemuan, kurang lebihnya 2 bulan lah kan itu teh. Tah bulan Februari terpotong dengan pemilu istirahat heula. Maksudna teh. Tah baru didinya teh urang teh keur mempersiapkan ayeuna Bapak Ibu peraturan ayeuna. Bapak Ibu untuk syarat melunasi itu harus istitoah, harus mampu. Mampunya dalam arti kesehatan, layak. Gitu. Bapak Ibu nanti akan diperiksa kesehatan. Gitu. Karena pengalaman tahun sebelumnya ya seperti itu. Gitu. Kemarin itu panitia itu kerepotan mengurus di antara lansia orang-orang sakit. Di ayeuna mah diobatan juga. Gitu ya. Ku pemerintah gitu. Nah, salah satunya Bapak Ibu kena gaduh BPJS. Di mana dia Bapak Ibu terdeteksi anu perlu ditreatment, diobatan, dipelihara. Berarti eta kan supaya gratis Bu BPJS. Gitu maksudnya teh. Gitu. Jadi Bapak Ibu dimangkatkeun teh lain pada masalah umur. Umur boleh 80, yang penting sehat. Gitu nya. Jadi itu akhirnya sudah diprioritaskan. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, kenapa di Musdalifah tidak terangkut? Ya, salah satu nutos rada kapendak panitia haji nu kamari evaluasi karena lansia. Apa dasarnya? Naik bus lansia itu lamun anu jajak, mungkin Pak Ku, Pak Cakra, Bos Jojo, Pak Rasim lah eta mah 5 menit kita rekel lain gitu nya. Tapi nu kolot bisa nyampe 10-15 menit kalengkah karena naik ya. Nah di situ kan yang memperlambat waktu kan gitu. Nah sekarang akan disiapkan prioritas. Kemungkinan yang masih muda nanti Bapak Ibu di warang jalan keluar di Musdalifah tengah malam kan? Gitu ya. Nah, nanti akan diberikan jalur khusus. Ayeuna daripada ngadedago 4 jam, 3 jam di Musdalifah menikah lempang tengah putih, datang subuh. Daripada kudu ngadaguan subuh, jadi dekat subuh berangan. Jam 7 masih di jalan. Tayamum sholat subuh tapi gitu kan. Pengalaman itu Bapak Ibu. Ayeuna senang dia evaluasi. Engke khusus lansia. Gitu ya.
jalanan dan lain sebagainya. Seperti ayeuna di Masjidil Haram sudah disediakan. Itu upaya-upaya pemerintah. Gitu. Nah, jadi tadi cicing kuring dia perlu diantara orang kan bersatu. Nah, bersatu nanti ulang ke ngarasa, aduh seneta nu jag-jag malumpang, kuring kana mobil ulah gitu. Sudah diatur. Jadi kan itu penting yang panggil di makam, di tenda. Dan jadi anterin ke petugas gitu. Nah, iya kan tina masalah mungkin itu bisa jadi persoalan gitu. Jadi bayangkan kalau yang merasa lansia kudu daek diatur. Anu jajan bayangkan kudu daek mandiri gitu. Dalam arti kieu lamun cek petugas bapak ibu mah tos sepuh. Itu mobilna. Mung kuring mah yang bareng si anu ulah kitu. Kitunya mung sok ikuti dari pemerintah, ku panitia di besan atau di mobilan anu lansia selalu diantarkeun ka mina. Ieu cenah bala urang dulu urang anak urang sandakan anu jajan da leumpang umpamana teh hayang leumpang bae bunga dagang mobilan mending kana leumpang kan gitu teh. Nah, jaraknya paling 4 kilo kan gitu. Tengah penting yang mesuku kan sudah antar gitu. Gitu. Nah, jadi dia dilatih akhirnya supaya perbedaan-perbedaan kita ulang menjadi masalah Pak. Informasi nanti disampaikan oleh KD, makanya perlu masuk di KPI itu seperti itu. Informasi nanti. Bapak Ibu jangan khawatir. Nu jelas Bapak Ibu lamun tadi punten contoh nanti ini bahan jadi bimbingan. Margi ya, memang sanes diurangnya Bu lansia. Ayeuna jemaah teh karena pemerintah Kementerian Agama keur nyiapkeun solusi. Sebab semakin hadiah teh semakin lansia nu marangkat teh. Semakin lansia, cuma itu carana supaya jangan terjadi seperti kemarin di Musdalifah. Di Musdalifah lohor masih aya kan. Angkutan. Jadi ditutup gitu, Pak. Salah satu nuka kemarin cek gitu. Orang di Mekah dibawa ke Arafah. Satu makam itu sekitar berapa ribu itu busnya 7. Anu ngangkut teh bolak-balik. Yes, ke Arafah. Di Arafah ke Musdalifah ngurangan si bus teh jadi 5. Tapi jumlah jemaah sakitu angger. Gitu nya. Makanya ibadah tercecer. Gitu nya. Lamun teu sabar tak engke di Musdalifah erek Amina jadi ngurangan jadi 3 bus kontrakna teh. Eta di ditu kitu. Tamatak ayeuna sedang diatur lamun kemarin dengan muasasah, ayeuna dengan syarikat, kontrak kerjasama dengan PT. Lamun kontrakna 7, ulah model kemarin kontrakna 7, memang di Mekah mangkat 7, bus nu sok bolak-balik ngangkut di makam eta teh. Gitu. Tapi tiba-tiba geus beres erek urang ayeuna ka Musdalifah tanggal 10, bus jadi kurang nganggo 5. Kan ai jumlah jemaah sakit itu anggar. Jadi kan memperlambat pengangkutan. Nah, di Musdalifah ayeuna rek Mina dikurangan malah jadi 3. Gitu. Nah, sekarang jadi nanti ada Bapak Ibu mata lamun yang mudah-mudahan terjadi terrealisasi nanti di berbagai tempat ada posko panitia haji Indonesia. Gitu. Contoh sekarang jelas di Arafah. Di perjalanan gitunya sampai di Musdalifah aya poskona. Gitu. Jadi benar dicatat. Oh, mobil di makam 15 nomornya sekian sekali waktu saya aya bolak-balik nanti gitu teh. Tangget di Musdalifah lewat jam 12 malam anu rek Mina. Gitu. Oh, jadi sakieu mobil teh aya. Aya mah diperhatikeun gitu. Aya tara teh wah henteu geus kontrak teh geus begitu nureun gitu. Insyaallah aya mah aya pengawasan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa terkoordinir, bisa terpantau. Lain masalah mobil baik termasuk jemaahnya bisa dipantau. Makanya akan ada yang diberi jalan untuk jalan kaki, menjaga. Gitu. Ada lansia supaya jangan sampai mengurangi karena waktu, melebihi karena waktu perjalanan, Pak. Kurang rek ibadah. Ya pun udah ya sana alaman gunung saya jadi kukurin. Datang jam 10 ke Musdalifahnya, Haji, kurang teh kan gitu. Jam 10, keluar di Musdalifah baru jam 2.
Sebab apa? Ya antri. Jam 2 kan nunggu apa jam? Gitu ya. Jam 2 arek Kamina seberapa kilo kan deket. Di jam 7 masih di jalan. Ya bayangkan kita sholat subuh nalamun terjadi mati. Orang padahal kirim ibadah, pakai pakaian ihram kan aku subhanallah. Akhirnya tetap diatur. Gitu. Jadi ka bapak ibu anu lansia teh ulah aduh cenah. Haji kuring geus kolot ieu kumaha insyaallah. Salah mangga pangarsa pakai pinjam. Nah itu diantaranya Simkuring memberikan informasinya untuk memperkuat itunya bapak ibu. Sebab Simkuring diberi amanat untuk menyampaikan tentang penyelenggaraan haji muayyana. Terutama tadi fokus masalah tadi orang jangan dulu heboh dengan pembiayaan, gitunya. Jangan salah menuding atau dan lain sebagainya. Biarkan pemerintah sudah mengatur, insya Allah. Tadi Simkuring dijelaskan. Yang kedua tentang penyelenggaraan Bapak Ibu. Tadinya baik di Mekah ataupun di Madinah nanti, walaupun bukan dari bagian rangkaian haji gitu, di Madinah insya Allah sesuai 8 hari 12 jam ya, di Mekahnya 30 hari itu tetap komitmen 42 hari 41 hari itu dengan pulang pergi sesuai dengan tahun kemarin untuk tahun 2024 jadi sabulan Pak di Mekah. Nah ini perlu diinginkan mengingat jadwal. Nah, tadi Simkuring ngadorong supaya Bapak Ibu nabung di ayeuna margi tadi. Nah, ia ada kemungkinan nanti dibuka tahap kedua. Bukan ada kemungkinan pasti. Sebab untuk memenuhi kuota Kabupaten Majalengka Simkuring ge ayeuna we nu disebar 1000 teh baru 950. Sedangkan kuota Majalengka 1175 nu pokokna. Can ayeuna mendapat limpahan kuota tina anu 20.000. Anu 2.800 dibagi ke tiap kabupaten kota. Ya kurang lebih antara 200-an lah. 150-200 pelimpahan ti nu 20.000 bae. Berarti kan ada hampir 400 jemaah yang sedang menunggu atau 300 jemaah menunggu kurang pelunasan. Gitunya. Lamun urang teu mampu can siap berarti otomatis maju gitu. Jadi Simkuring ngadorong nanti kita ngumpul Bapak Ibu tetap aya mah upami tos gaduh lebetkeun ulah diungkap engke deui. Adapun ke tanggal pelunasan mah geus kumaha itu. Tapi tenang bae Bapak Ibu ketika tanggal pelunasan lamun engke cenah di bulan Februari mulai pelunasan tanggal 1 sampai ke tanggal 25. Masih ada jeda 20 hari atau berapa. Untuk begitu Bapak Ibu narima pengumuman, narima surat ayeuna kudu mulunasin teu. Intinya tetap aya jeda waktu. Mangga. Nah ya tetap Simkuring mewanti-wanti mengantisipasi tadi untuk pelunasan. Itu walaupun secara ya masih aya 2-3 bulan deui lah, tetapi lamun tos gaduh lebetkeun Pak, gitunya. Lebetkeun ulah tungguan numpukna. Nah, sebab tadi Bapak Ibu, lamun kurang beres nanti di Januari, di Februari kurang ada pemilu, mungkin ada jeda waktu. Di situ orang nanti di bulan Februari akan penuh dengan berbagai kegiatan. Salah satunya setelah pelunasan insya Allah nanti ada bimbingan manasik tingkat KUA. Itunya, itu dibiayai oleh KUA. Untuk mengevaluasi Bapak Ibu setelah dibimbing di KPIH geus bisa encan, gitu minimal teh lah gitunya, atau diperkuat deui gitu bahasa ieu nama. Nah, setelah itu nanti ada treatment masalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu nanti dibawa ke Labesda. Hasil Labesda dikirim ke puskesmas masing-masing. Nu gaduh panyawat diobatan. Gitu. Nah, ya kan proses. Itunya, proses dari waktu teh. Nah, setelah itu nanti muncul setelah pelunasan keluar jadwal kloter biasanya di bulan puasa. Terus keluar. Ai puasa kan mulai teh 12 Maretnya. 12 Maret Lebaran kan tanggal 10, tanggal 11 April. Nah di antara itu sudah keluar kurang asup di kloter sabaraha. Gelombang sabaraha. Dan itunya. Nah
Nah, beres lebaran. Di lebaran tanggal 13 Mei berarti lebaran tanggal 10-11 April. Pemberangkatan gelombang pertama tanggal 13 Mei. Jadi aya jeda waktu sabaraha poe. Nah, lamun anu awal gitu nya Bu. Engke masih panjang kayak gelombang 1, gelombang kedua kan bisa antisipasi nanti Bapak Ibu akan diberi pelajaran gelombang ke-1 Madinah ke mana gitunya, nanti ngambil ininya di mana dan itu deh. Nah, nanti gelombang kedua anu kajeda mikotna di mana gitu ya lah kayak ayat pelajaran itu perlunya jangan sampai orang bisa menunggu 11 tahun itu mangkat padu mangkat baik lah. Itu hari intinya mah intinya minimal ayah gitu gambaran nanti gitu minimal nyaho cara pakai ihram nanti gitu minimal seperti itu makanya nanti akan dipelajari. Nah sekali lagi Bapak Ibu nu penting Bapak Ibu sing sehat sadaya sing kuring membukakan anggaran biaya baik untuk pelunasan iman kan dan memang nanti akan terjadi Bu. Cenah tuh Pak Haji menulis di meja kan jeung pelunasan kudu buka duit sana. Heuh nya teu di meja kudu ditutup-tutupi kumaha ya kudu disiapkeun ya Pak. Jadi wayang kan ya kan masih aya waktu kan gitu teh. Jadi kudu disiapkeun di ayeuna. Nah eta di antawisna. Kanggo salajengna Bapak Ibu ya tadilah pertimbangan waktu semakin ieu kan kitu nya. Urang memang ya insya Allah Bapak Ibu nanti di tanggal 25 November Sabtu depan ada pembukaan manasik. Tempatnya di Jatiwangi. Berhubung Pak Kementerian Agama, Pak Kepala kan terbatas waktu nanti untuk bisa tiap KPIH kan ada 17 KPIH. Lamun sapoe hiji berarti hampir sabulanan kudu mangkat ayo centung tugas kantor jadi digabung. Mampaul Huda Palasah dengan Jatiwangi. Kayak pembukaan manasiknya deh tanggal 25 November. Nanti akan dibagi suratnya. Itu tempatnya di Jatiwangi di KBIH Al-Makbul Jatiwangi. Kenapa tidak di Masjid Al-Huria? Karena menurut informasi ada kegiatan di tanggal itu. Jadi tempatnya di Al-Makbul caket pabrik gula. Insya Allah nanti Bapak Ibu parkir kendaraan di pabrik gula tiras bekas pabrik gula ya. Eta di lamun cek mah pertigaan abadinya Jatiwangi sakedik lah da kakulon kan itu. Mohon. Ya, eta tempatnya didinya kanggo pembukaan. Insyaallah ge dibuka ke kepala Kemendagri. Wakosna urang kabagian jam 1 siang. Pagina Pak Kemenag akan membuka KBIH Al-Ihwan sama Al-Hisab Raja Galuh. Itu pagi. Nah siangnya KBIH Mubaluda sama Jatiwangi gitu. Nanti terus di hari Minggu KBIH yang lain oleh Pak Kemenag. Nah itu seperti itu nanti suratnya akan kami sampaikan. Terus jadwal nanti Bapak Ibu untuk kedepannya akan dimulai tanggal 2 Desember. Tanggal 25 November pembukaan di Jatiwangi. Tanggal 2 Desember saminggu 2 kali Pak manasik Sabtu Minggu. Ya, tanggal 2 Desember, tanggal 3 Desember tempatnya di dia. Rasa terasna. Nah, adapun nanti di perjalanan bisi jenuh teh ya dia. Ayo Pak Haji kumaha lamun ayeuna diwaringin? Siapa? Kanggo tempat gitu nya. Di mana asna Pak Haji hayang di Trajaya atau Nabi di Enggawangi siap. Jadinya baik praktek ataupun ieu. Insyaallah kanggo konsumsi abdi nyiapkeun. Pilih sewaktu-waktu nya urang kan 15 kali teh rodali lah jadi enggak bisa jenuh ya kasambeng deh gitu nya. Deunanaeun Pak bebas gitu nya. Misi ayeuna cenah ge di Pak Nono kalau misalnya itu aya acara cenah hoyong di Enggalwangi. Itu siap Pak. Cenah hoyong praktek di Enggalwangi, mungkin nanti kan ada 5-6 kali praktek Pak. Gitu. Praktek haji tamatu, haji ibro, praktek umroh dan lain sebagainya. Difasilitasi dengan Ka'bahnya, miniatur dengan berbagai alat peraga yang lainnya. Siap kami menyiapkan. Gitu. Dan mohon dibantu izin dari desa.
Kadang bisa disangka ke kampanye orang memakai pakaian gitu. Lain gitu cuma mau bendera gitu. Siap, jadi fleksibel banyak mangga. Senang kayak pada di mana siap. Yang penting sebelumnya ada informasi. Jadinya kami tidak akan memberatkan jemaah. Insya Allah kami juga membantu. Itu dalam arti ya segala sesuatu. Kanggo kapayuna itu kanggo bimbingan manasik. Nah untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti akan kami bagi apa istilahnya kelompok. Kelompok ini bukan berarti kelompok regu rombongan, bukan Pak. Karena Bapak Ibu belum dinyatakan calon haji 100% karena can mengadakan pelunasan. Iya mah kelompok kanggo memudahkan sirkuit komunikasi. Ya, aya kelompok golongan Terajaya, Waringin, Galwangi, ya, Sambeng dibagi karena 5 kelompok. Nah ini maksud sirkuit contoh ketika nanti di Jatiwangi Bapak Ibu, ya disukan lamun ke Jatiwangi tanggal 25 November poe Sabtu jam 1 siang. Otomatis kan nanti ada snack, ada makan gitu kieu. Nah kanggo mengkoordinir abdi ieu teh anu ngabsen sa rombongan sa kelompok nate nanti ada ketua kelompok. Nah gitunya. Jadi untuk memudahkan gitu. Lamun cenah Terajaya ada 10 orang. Nah, nanti Pak ketuanya contohnya Pak Ade Wikarta. Nah, Pak Ade ya sanggup ke 10 ya. Di Terajaya snacknya 10 gitu. Oh kita mah gitu deh. Nah, kelompok kedua di Waringin Pak Toto Sastra ya aya 8 urang ngomongna teh. Tah sangguna 8 Pak Toto gitu ayana. Itu si kekanyawan aya nu datang dan kudu ngawasi hiji kayak kuringna kegiatan. Terus kelompok katilu Pak Nono Teh Galwangi gitu teh. Nah, sahabat Galwangi Bunuwangi kira-kira. Ini bukan usulan regu rombongan sekali lagi, bukan Pak. Jadinya mari kita acan. Ya kita acan masih jauh kene karena regu rombongan mah. Itu belum diminta, ya belum diminta belum pelunasan memang gitu. Nah, terus kelompok opat kayak Sambeng Pak Cakra gitu teh yang mengkoordinir gitu teh. Terus kelompok kelima Pak Eman, kelompok Palasa Sendang Haji gitu teh. Untuk membantu memudahkan ketika ada kegiatan-kegiatan di luar Pak. Gitunya salah satu contoh kayak orang Jatiwangi. Kayak iraha orang ka Labesta. Nah, kuring kan lamun ngabsen hiji-hiji rada ribu. Kita kan nanyakeun, Terajaya Pak Ade sahabat can dongkap. Waringin Pak Toto sahabat kan gitu minimal nanti gitulah kan gitunya. Kanggo mengkoordinir dina berbagai kegiatan dan tentu nanti dalam pelaksanaan berbagai hal sebelum dibentuk regu rombongan. Itu untuk masalah ini. Iya, jadwal Bapak Ibu nanti akan dibagi ini jadwal semua satu orang satu. Berikut nanti akan dibagi kelompok ini supaya Bapak Ibu tahu berada di bawah koordinator siapa kan gitunya. Tapi ya kade atuh senap aja kuring jadi kan gitu deh. Nah contoh Terajaya itu kan 10 Pak. Pak Cucun. Kusim kuring dilebetkeun Pak Sajid, Pak Nurwati, Bu Nurwati. Siapa jalurna dekatnya ke Terajaya mah. Gitu dibanding dengan Kawaringin lain. Dekatkeun ke Terajaya lain Pak. Kami ya pokoknya gitulah. Tapi simpuring lamun kan ke Terajaya mah langsung ke Kang Cim kan nya. Kalau nanya langsung jadinya kan ngaku cuma haji dipilih nanti kayak gitu. Sini sampur di nanti. Nah, tentu ayah Waringin atau Galwangi. Nah itu nanti akan dibagi. Ini sekali lagi Bapak Ibu hanya sebatas pengelompokan kanggo memudahkan kegiatan lah gitunya. Biliknya ayah perlu dicandak, dibawa dan lain sebagainya. Kan orang dalam nano. Contoh nanti Bapak Ibu ketika pelunasan. Bapak Ibu pelunasan, kusim kuring dibawa berkasna. Kabang. Entos di print, di bank dibawa deh ka dieu. Bapak Ibu nawisna di dieu. Gitunya. Atau nanti di tempat wilayah masing-masing. Itu untuk memudahkan. Nah, kayak aya kain ihram, aya batik, anu titbang, kan didelegasikan, kan gitu deh.
Bapak Ibu terkedah nyata kembang ku simpuring misalkan tentu pilih simpuring dia nya titip Pak Ade Rajaya 10 gitu nya waringin sabaraha kan gitu pilih kedua nya syukur karena biasa dibagikan ya nah eta diambil sepertos gitulah kan gitu kan. Nanti karena akan banyak kegiatan yang bersifat perlu koordinasi atau aya kokolotna lah di kelompok eta seperti gitu tapi bukan rombongan. Nah baiklah Bapak Ibu, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Jadi situ mangga bila ini naroskeun. Entah sekap. Tos nya nu 3,5 juta teh Pak Haji naon bae. Ini ada kuring di sebatkeun. Satu, nanti Bapak Ibu akan gini. Nah lihat di layar. Kalau enggak ada dibacakan mesin kuring. Biaya bimbingan manasik calon jemaah haji di KBH Mombeluda sebesar 3,5 juta. Ini berlaku bagi seluruh calon jemaah haji di seluruh Kabupaten Majalengka. Sama 3,5 juta. Tidak ada yang beda Pak. Badeka Cikijing sama, Badeka Malausno sama, termasuk Kertajati Jati 7 sama. Sama semua. Untuk apa saja? Untuk kesekretariatan 10.000. Untuk fotokopi dan pengiriman berkas 10.000. Ini Bapak Ibu ketika memberikan KTP, KK dan ini kami kirim bukan saja untuk ke bank, untuk ke PHU, untuk ke forum, bahkan untuk ke dinas kesehatan dan selain untuk paspor dan lain sebagainya. Terus untuk perencanaan pelaporan dan dokumentasi. Nah inilah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Buku panduan manasik, buku doa dan perlengkapan itu 100.000. Nanti akan dibagi sebelum kegiatan, mudah-mudahan sebelum tanggal 25 atau sebelum tanggal 2 buku panduan sudah bisa diberikan, termasuk alat tulis, kantong dan lain sebagainya. Terus transport dan rapat-rapat pengurus KPU 100.000. Nah simpuling dibiayai ku Bapak Ibu. Rapat ke Bandung, rapat ke Majalengka, ke Cirebon, ke mana bae, ke Majalengka 2-3 orang satu kali rapat itu dibiayai sebesar 100.000. Terus administrasi dan akomodasi pembuatan paspor. Salah satunya pengiriman berkas ke imigrasi Cirebon. Penguatan penjadwalan dan lain sebagainya, berikut nanti pengambilan paspor itu biayanya ada di angka 50.000. Administrasi pendampingan calon jemaah haji ya salah satunya ya verifikasi dan lain sebagainya 25.000. Administrasi monitoring dan pengiriman paspor ke embarkasi tentunya nanti ke Indramayu kami difasilitasi dengan PHU dan forum. Paspor setelah diadakan scan biopaspor itu 50.000. Terus pendampingan, transport dan komunikasi makan pada pemeriksaan calon jemaah haji 75.000. Pengurusan pelunasan kolektif 25.000. Tadi yang dimaksud pengurusan pelunasan kolektif ketika ada surat harus ada pelunasan, Bapak Ibu nanti berkas dikumpulkan. Mulai dari buku tabungan yang asli, BPI asli, fotokopi KTP dan lain sebagainya yang diperlukan oleh bank akan nanti kami bawa ke bank. Nanti setelah dicetak di print out, nanti akan dibawa lagi ke Bapak Ibu untuk ditandatangan. Nanti setelah itu dikirim lagi ke bank dan ke PHU Majalengka. Itu ada biayanya untuk pengurusan itu 25.000. Honorarium dan transport pengurus. Kami di pengurus ada 8 orang, 9 itu 400.000. Honorarium dan transport pembimbing. Pembimbing ada 7 orang dengan berapa jam itu? Satu hampir masing-masing 2 jam. Jadi 15 kali 2 30 jam pelajaran ditambah yang praktek 6 hari itu semua pembimbing itu 400.000. Konsumsi snack dan makan. Nanti Bapak Ibu di bimbingan manasik ada makan nanti Pak. Gitunya, ayeuna teh aya hapunten gitunya. Nanti ada makan nanti. Selama 15 kali pertemuan kami siap. Gitu, snack dan makan itu 750.000.
termasuk makan para pengurus pembimbing. Pemeliharaan alat praktik dan sound system, tentu nanti kami ya sebagai ini dianggarkan di angka 40.000. Kebersihan tempat manasik dan lain sebagainya, listrik ya tentu ini kebutuhan untuk operasional kami 25.000. Terus selanjutnya iuran FK KBYAU provinsi dan pusat 50.000. Ini nanti akan disetor ke pusat. FK KBYAU kabupaten 450.000. Ini akan disetor ke pusat. Pemberangkatan calon haji di KBYAU 200.000. Nah, ini pemberangkatan ini salah satunya ya umpamanya nanti kita berangkat titik kumpul di Palasa, mulai keamanan, transportasi dan lain sebagainya, konsumsi ya dari berbagai pihak lah istilahnya gitu, penyelenggara yang hadir, transport dan lain sebagainya 200.000. Pengembangan yayasan 150.000. Bapak Ibu memberikan infak sodako ke yayasan sebesar 150.000 per jamaah karena KBIH berada di bawah yayasan. Ya salah satunya yang mungkin Pak Kiai Umar kanggo dan kebersihan, kanggo WC, kanggo tempat wudu, kanggo perbaikan ngecat masjid dan lain sebagainya. Itu 150.000 di Bapak Ibu di jemaah. Nah, pengembangan KBU akreditasi 230.000 karena kami boleh menyalakan bimbingan setelah diakreditasi dengan berbagai hal, dokumen dan kegiatan yang lainnya. Jadi total 3.500.000. Itu diantaranya Bapak Ibu pilih ya yang menaroskan dosen kuring disebarkan. Nanti ada akta kesepakatan bahwa kami akan memberikan pendampingan untuk bimbingan manasik 15 kali. Terus untuk pendampingan selama tadi 7 bulan gitu. Jadi mulai di ayeuna saterasna dugi ka deui gitunya. Nanti yang memberikan informasi keberangkatan, pemulangan termasuk memberitahu ke keluarga, akomodasi dan sebagainya kami di KBIH itu. Jadi perjalanan kita sanes ayeuna bae, sanes waktu berbimbingan bae. Tapi perjalanan tadi sampai di Juli akhir pemulangan jemaah haji gitu. Nah itu di antawisna. Terus Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mendengar juga tentang biaya. Salah satunya yang 1 juta. Nah, maka itu kan kos mendengar lah di Lewi Munding, di Ligung, di mana-mana. Itu totalnya kan 4 juta. 1 juta itu dipersiapkan untuk pembimbing. Nah, pembimbing urang. Nah, nanti 130 jemaah itu ada pembimbing lokal. Ya duka senturing asuh, duka Pak Kiai, duka sahan, jangan bilangnya anu ngabimbing Bapak Ibu ke tanah suci langsung. Sebab itu harus dibayar oleh jemaah. Tadi dengan asumsi 100 juta rupiah. Gitu ya. Sebab Bapak Ibu nanti kalau ongkos PPH 100 juta gitu, tak ada kuota pembimbing mah kudu dibayar, teu aya subsidi. Gitu nya. Teu aya. Lamun 120 juta harus dibayar 120 juta. Teu aya uang tadi subsidi tina BPKH. Jadi salah satunya dibebankan ke jemaah. Kalau keluar pembimbing, kuota pembimbing, kalau jadinya dibayar, Bapak Ibu harus membayar 1 juta untuk pendampingan bimbingan di tanah suci. Nah, jadi 4,5 juta, gitu ya. Gitu. Tetapi yang 1 juta itu kalau jadi ajeuna haji kumaha artosna ya siapkeun bae di ayeuna. Siap-siap gitunya. Gitu disingke jadi tentu orang akan digabung entah dengan Jatiwangi, kira-kira ada jemaahnya 120 130 satu pembimbing. Nah, mudah-mudahan ayat timang mudah-mudahan gitu kan. Untuk Bapak ayat pelatihan dan lain sebagainya. Itu rencana. Kenapa? Berdasarkan tahun kemarin Bapak Ibu di kloter itu kan ada satu ketua TPI, tim pembimbing ibadah haji, satu ketua TPHI-nya, nah, kanggo pendampingan haji, terus dokter 1, terus para medis 2, ditambah TPHD. Saat TPHD Bapak Ibu biasanya diajukan ku pihak Pemda, itu dibayar oleh Pemda,
Gitunya. Bayar sama dengan kuota iya. Walaupun ditunjuk bupati nanti dibayarnya oleh Pak Bupati oleh anggaran Pemda. Kalau nanti real cost-nya 120 juta akan dibayar oleh Pemda 120 juta. Tanpa ada subsidi kan di Bapak Ibu ayah subsidi. Lamun 100 juta, Bapak Ibu kan bayar 55, 45. Nah berarti di BPH kuota pembinaan ada. Tadi antawisnya teh sapertos gitu Bapak Ibu. Jantan pertama, silakan kapan ini uangnya Pak Haji yang 3,5 juta? Mangga Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Nutos gaduh, mangga sanggake. Nute acan asana pada dicicil, jantan 2-3 kali 5 kali mangga sambil jalan kan gitunya. Tidak ada keharusan blok. Gitu, ai kahoyongna blok kan gitu. Surah abi kan biasa setor kan itu. Tapi nya ai kan fleksibel ngaranna ngariung ieu mangga. Cenah paling dari total orang sekeluarga 7 juta. Cenah ek mayar heula 2 juta enggak, ek 1 juta heula mangga. Gitu deh. Oke, 2 minggu kemudian enggak lah. Itu fleksibel, Pak. Itu kanggo biaya supaya bisa berjalan. Cenah Pak Haji kumalun geus beres bimbingan, oh nya mah bisa eta mah. Sabab kuring kudu nyuguhan Bapak Ibu kudu mayar ongkos kana nya. Di mana kuring teu gaduh nembokanana. Gitu teh. Di antara itu sepertos itunya ada mengenai anggaran biaya dan lain sebagainya. Mangga biaya pertarosan atas kap. Terus baik Bapak Ibu. Yang kedua ini persiapan yang kemarin untuk pasporan yang 37 orang itu baru 10 yang di entry. Nah, karena apa? Sehari itu hanya 100 orang. Kebetulan kemarin minta waktu rapat 10 orang itu berkas dari KBH yang lain belum lengkap, dikembalikan lagi. Jadi simkuring masuk anu 10 heula. Itunya. Nah, itu pun kemarin tertunda deui, Pak. Margi tadi anu di WA ku simkuring Pak Kasina menuju tidak mau. Nah, ini jadi sok aya kendala dulu itu pun kan tahun Kasina eueuh hiji teh nyanggeus eta sih nu tangan teh. Jadi mereka mundur. Jadi diperkirakan nanti di tanggal 30 sama tanggal 1 Desember. Itu yang 10 orang baru yang. Nanti sisanya yang 27 orang di tahap kemudian. Itunya. Tapi Bapak Ibu tenang bae sanes ngawilah-wilah ini kan supaya cepat, Pak. Gitu lamun cenah ge bae hoyong sakali ayeuna nu penting masuk geula, Pak. Itunya. Sok sahabat gitu. Ketika memang ada lowongan 10 sing kuring ngebetkeun gitu daripada menunggu nanti gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti direncanakan pasporannya mungkin nanti diberitahu gitu, untuk yang 20 sekian. Termasuk yang 10 orang itu apa masuk di tanggal 30 atau di tanggal 1. Sebetulnya bisa terang. Itunya kayak kumaha jadwal klinik migrasi. Nah, seperti itu. Terus mangga Bapak Ibu bila ini naroskeun ya, ulah syukur. Bila ini kirang jelas gitu teh. Ya. Tak mungkin eta bae sementawis disimpulin Bapak Ibu kayak insyaallah sambil tiap kali pertemuan diemutkeun atau diinformasikan mengenai aturan dan biaya perubahannya. Penting Bapak Ibu sing sehat tadi anu punya tugas-tugas keluar ya sekiranya bisa diatur lah. Gitu bisa diatur di ayeuna. Kurang jadwal manasiknya Sabtu Minggu kan gitunya. Ya pilih kenapa abi ngambil Sabtu Minggu ini kesepakatan seluruh KBIH kalau bisa di Sabtu Minggu kan gitunya. Yang kedua mengingat ya kalau yang masih bekerja kan antara Sabtu atau minggunya Sabtu masih sibuk, Minggu biasa hadir. Kan gitu deh. Jangan harus itu seperti itu. Mangga kayak dina waktosna Bapak Ibu kusin kuring biasa dijieun deui. Insyaallah segala sesuatunya pilih Bapak Ibu aya teu kirang paham mangga biasa. Ngajapri atau ngebel kasih kuring, dia pilih di grup ieu. Mangga kusin kuring atau napi hal-hal lain. Itu jelas Bapak Ibu tadi simkuring hapunten mengingatkan kanggo pelunasan.
walaupun masih ada jarak 2-3 bulan, tetapi nutos gaduh mah ulah dikek simpan bae teh ayeuna gitu nya. Terus yang kedua ya tentu mulai di minggu depan 1-25 November orang terus mulai pembukaan, nanti di tanggal 2 Desember sudah mulai masuk. Insya Allah terus berjalan. Adapun di tengah jalan ada hal-hal lain ini dengan bentrok waktunya yang kita diatur deh. Gitu. Terus kanggo pelaksanaan sama biasa di dia dan nabi di mana baik gitu ya. Kanggo terutama di praktek dan lain sebagainya. Mungkin eta bae Bapak Ibu atur nuhun bila aya pertarosan mangga ke dilajeng dina pertarosan sanesna. Apunten Bapak Ibu bila aya cariosan akan nepi hal-hal anu kirang berkenan ka Bapak Ibu dina cariosan simkuring sakali deui apunten anu kasuhun kanggo salajengna mangga ke ku Pak Dr. Eman kanggo menyampaikan atau nepi kanggo membagi tugas hal-hal lain. Atur nuhun bila teuing wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.